Halo, selamat pagi teman-teman Senusantara. Hari ini saya ada di Kampung Honihama di Desa Tua Getobi, Kecamatan Bitihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Di samping saya ini seorang putra terbaik Honihama ini. Saat ini menjadi tenaga pendidik di Papua. Saya mengundang beliau, kebetulan saat ini sedang berlibur di kampung halaman. Sebelumnya kami sudah bercerita banyak hal dan saya merasa tertarik untuk beberapa informasi, beberapa pengalaman dan juga motivasi-motivasi yang mungkin sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Tidak hanya di Flores Timur khususnya, tetapi juga nanti mungkin untuk kepentingan pendidikan secara nasional. Saya menyapanya dulu. Beliau ini kalau di Honihama kami kenal dengan Emen Palihama. Iya. Selamat pagi ya Emen. Oke, selamat pagi Pak Guru. Oke. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Kabar baik. Ini saya lihat nih perut sudah mulai agak maju ini. Ya begitulah. Begitu ya. Tapi itu biasanya ya pemirsa, teman-teman sekalian, kalau perut sudah mulai maju itu berarti itu salah satu indikator kesuksesan itu. Mudah-mudahan. Bisa begitu ya? Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Baik, Ade Emen Palihama ini dengan nama lengkap Clementinus Bengan. Clementinus Bengan Aman. Ya, Clementinus Bengan Aman. Bengan Aman ya, saya juga masih terkenang sosok guru juga Ya. yang waktu kita masih kecil punya ketokohan juga luar biasa. Tuhan panggil lebih dulu dan kita doakan sudah bahagia di surga. Baik, Ade Emen, kita bercakap-cakap hari ini saya ingin menggali beberapa hal berkaitan dengan tidak banyak orang kuliah lalu bisa langsung kerja. Itu tidak banyak. Sehingga saya coba menggali di ruang ini untuk sedikit memberikan motivasi. Ade Emen sendiri secara pendidikan itu SD-nya di SDK Honihama. SDK Honihama. Selanjutnya SMP di SMP Negeri 2 Adonara Timur. Lanjut ke SMA Katolik Bitihama. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi Universitas Kanjuruhan Malang. Oke. Gitu. Ade Emen SD, SMP, SMA-nya di kampung. Betul sekali. Betul. Oke. Apakah setelah tamat SMA itu langsung kuliah? Betul sekali. Langsung kuliah? Dari tamat 2014 langsung ingin untuk berkuliah. Oh iya. Jadi maksud saya bahwa setelah tamat langsung lanjut, tidak Langsung ada tahan lanjut. dulu. Langsung Betul, di tahun langsung itu juga lanjut, ya? iya, Oke. Pilihannya adalah Malang. Awalnya itu sempat mengikuti SBMPTN di Universitas Nusa Cendana kala itu. Tapi karena belum mendapat rezeki mungkin saat itu, akhirnya tidak lulus dan akhirnya menuju ke Malang. Oh, jadi ada ikut seleksi secara online? Iya, betul. Tapi saat tidak itu lulus, tidak akhirnya lulus. pilihan ke Malang. Iya. Oke, saya mau tahu dulu, pilihan di Malang ini apakah ada yang memotivasi atau mendengar informasi dari mana atau siapa yang mendorong pilihannya ke Malang? Malang ini kan kalau ada Emen cerita tadi SD-nya di kampung, SMP-nya di kampung, SMA-nya di kampung. Nah, Malang ini kan tidak semua orang bisa pilih sampai ke Malang kalau dengan pengalaman hanya di kampung kan begitu. Iya, betul. Jadi waktu itu saudara Loli saat itu ya. Biasa dikenal dengan Ical di sini, Faisal Loli Hebna. Faisal, Ya. iya. Kala itu secara tidak sengaja kami berjumpa saat itu. Kemudian akhirnya ngobrol dan akhirnya dia mengajak untuk ke Malang saat itu. Karena waktu itu saya menanyakan, memang tujuan saya saat itu ingin mengambil jurusan bahasa Indonesia kala itu. Dan ternyata di kampus yang sementara digeluti oleh saudara Faisal saat itu ada jurusan tertentu, jurusan bahasa Indonesia. Akhirnya sudah saya tertarik untuk menuju ke Malang. Seperti itu. Oke, itu komunikasi dengan Loli. Kalau komunikasi dengan bapak mama atau orang tua seperti apa? Nah, saat itu setelah mendapat informasi dari Faisal, saya tidak langsung menceritakan ke orang tua. Karena masih menunggu informasi dari SBMPTN saat itu. Seperti itu. Jadi memang ada niat, tetapi saya tidak menceritakan ke orang tua. Nah, setelah pengumuman dari SBMPTN itu masih belum memihak ke saya, akhirnya saya langsung mengungkapkan hal tersebut ke orang tua. Bapak, karena saya tidak lulus di
Nusa Cendana, sekarang saya mau menuju ke Malang. Langsung Bapak, oke, silakan kalau memang punya niat, Bapak pasti mendukung dan selalu mendukung meskipun dengan segala keterbatasan. Iya, itu pernyataan Bapak gitu. Pernyataan Ya? saat Mama? itu. Mama juga, iya, kalau memang itu keinginan untuk masa depan, apapun itu tetap kami dukung. Oh, jadi orang tua sangat mendukung. Sangat untuk waktu ke Malang, akses transportasinya bagaimana? Waktu itu dengan menggunakan kapal pelnya saat itu dengan Umsini dari Larantuka menuju ke Surabaya. Lalu dari Surabaya ke Malang menggunakan travel kala itu. Ada Emen sendiri atau apakah langsung ditemani dengan Ical tadi? Langsung bersamaan dengan Faisal saat itu. Oh itu. Iya. Faisal ini apakah memang dia sudah duluan kuliah atau baru sama-sama mau pergi ini? Sudah kuliah saat Sudah itu. kuliah. Iya, betul. Oke, baik. Dan akhirnya pilihan di Malang itu di kampus atau perguruan tinggi mana? Di Universitas Kanjuruhan Malang. Universitas Kanjuruhan Malang. Ya. Oke. Pilihan jurusannya Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP. Betul. Betul. Ya. Oke, kenapa pilih FKIP Bahasa Indonesia? Ya karena waktu di SMA saya memang jurusan bahasa. SMA jurusan Iya, bahasa. biar linear, biar relevan. Saya memang tertarik untuk mengambil bahasa Indonesia. Dan memang cita-cita saya menjadi seorang guru. Oh, cita-cita menjadi seorang guru. Iya. Cita-cita itu dia muncul mungkin ada latar belakang yang mendorong itu. Kira-kira apa? Kemudian harus memilih menjadi guru begitu. Ya karena saat itu saya selalu dengan sosok yang memang cukup memotivasi saya. Kala itu juga termasuk Pak Maksi sendiri. Oh, terima kasih. Ya. Ya, Kemudian saat itu paman saya sendiri Pak Stanis Selamat Paha. Stanis, Nah, kala itu iya. saya anggap sudah sebagai seorang figur lah. Oh ternyata kita bisa menjadi guru itu ternyata begini begitu. Akhirnya Berarti saya Pak tertarik. Stanis sempat mengajar kamu juga? Betul kala itu Iya, di iya. SMA. Iya. Oke. Mungkin sedikit menceritakan ya pengalaman masuk pertama di perkuliahan, Ya. soal pendaftarannya, lalu kemudian mulai perkuliahan, lalu pilihan untuk tempat tinggalnya, kos-kosannya, itu mungkin bisa diceritakan itu. Oke, jadi saat itu untuk masuk kuliah karena kami dari kampung waktu itu bulan Agustus dan itu sudah masuk di gelombang terakhir untuk pendaftaran saat itu. Jadi saya juga cukup was-was, aduh jangan sampai tiba di Malang pendaftaran sudah ditutup, tetapi ternyata tidak. Jadi 3 hari selang penutupan pendaftaran, itu saya daftar saat itu dan karena memang nilai cukup bagus saat itu, Iya. akhirnya lulus tanpa tes. Karena memang saat itu ada tes juga meskipun kampus swasta, tetapi ada tes juga saat itu. Jadi Tetapi kan- ada perlakuan khusus ya untuk Iya. mahasiswa yang nilainya bagus. Iya betul. Jadi itu lulus tanpa tes. Oke. Dan akhirnya saya diterima di Universitas Kanjuruhan Malang kala itu. Oke. Kemudian pilihan untuk ke kos atau tempat tinggal itu seperti apa? Melakukan pertimbangan bagaimana dan harus memilih kos ini, tinggal di sini dan seterusnya. Namanya kita berada di suatu tempat yang baru, kita belum beradaptasi, belum mengetahui, belum mengenal. Ini saya harus kemana dan saya nanti tanya ke siapa itu belum sama sekali. Jadi saya anggap Faisal itu sebagai seorang yang bisa menuntun saya saat itu di sana. Sambil saya belajar situasi bagaimana kalau saya mau belanja ini saya harus jalan menuju ke sini. Akhirnya waktu itu satu kos dengan Faisal sambil membaca situasi ke depannya bagaimana. Akhirnya saya menyadari ternyata kita harus mandiri. Mandiri itu iya, sangat penting. sangat mandiri secara tempat tinggal. Nah itu ternyata sangat mendukung untuk perkuliahan sekali karena kita bisa mengatur manajemen waktu kita bagaimana, bangun pagi saya harus buat apa, kemudian pulang kuliah saya harus berbuat apa. Jadi tidak ada yang mengatur kita. Tetapi kalau kita tinggal bersama dengan orang lain, ya secara tidak langsung juga mungkin agak terganggu juga. Tetapi dengan Faisal saat itu saya tidak menganggap suatu yang mengganggu, tidak. Tetapi saya lebih memilih untuk bisa mandiri. Masih ingat kos waktu itu 1 bulan berapa? Di kala itu di 2014 saya masuk itu 1 bulan 240.000. 240.000. Dari kos ke kampus harus naik kendaraan atau jalan kaki? Bisa? Saya jalan kaki. Jalan Saya kaki bisa, tempuh ya 10 menit lah. 10 menit 10 menit bisa sampai. Oke. Jalan kaki. Baik, teman-teman sekalian pemirsa,
saya mengenal Ade Emen ini juga di kampus itu ya bukan orang biasa seperti mahasiswa pada umumnya. Beliau pernah menjadi ketua senat di tingkat fakultas ya. Betul. Saya butuh cerita itu, Ade Emen, saya butuh cerita itu. Ini kan di Jawa ini, di Jawa tentu persaingannya juga ketat, orang-orang kita juga kurang. Tapi sampai pada pucuk pimpinan di tingkat fakultas itu menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan ini sebagai motivasi untuk anak adik kita yang dari bawah, generasi berikutnya yang mungkin nanti juga akan ke bangku perkuliahan. Ya, jadi saat itu saya bergelut dengan suatu organisasi, ya, organisasi pergerakan saat itu. Karena bagi saya tidak hanya akademik saja yang kita unggulkan, tetapi organisasi itu juga sangat penting karena itu melatih kita untuk bagaimana bisa berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Pola pikir kita pasti terbentuk dari berorganisasi. Akhirnya banyak organisasi di kampus memang, tetapi kita juga harus pintar memilih organisasi mana yang memang bisa membuat kita berkembang. Akhirnya saat itu saya memilih di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya. Kemudian dengan GMNI tersebut saya mengenal dengan teman-teman pergerakan saat itu. Teman-teman akhirnya mulai mengenal, oh ternyata ini kita satu fakultas, tetapi beda jurusan. Nah, dengan seperti itu mulai ada dorongan-dorongan dari bawah, dorongan-dorongan juga dari senior-senior. Akhirnya saya tertarik untuk masuk di Senat. Jadi di tahun pertama, di periode pertama saya masuk itu masih menjabat sebagai ketua satu, dan ketua umumnya itu teman saya sendiri dari pergerakan juga. Kemudian di periode berikutnya saya yang diunggulkan dari pihak kita kala itu. Jadi saya bersedia untuk dicalonkan dan akhirnya menang saat itu. Akhirnya saya bisa menjabat sebagai ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra di Kanjuruhan Malang. Di Kanjuruhan Malang. Punya ruang kerja sendiri ya di kampus? Iya, betul sekali. Karena memang setiap organisasi punya sekretariat lah. Jadi itu kita, aktivitas kita di situ. Karena organisasi kan tidak hanya kita berlindung di suatu lembaga, tetapi memang kita harus ada ruang kerja juga. Bagaimana kita bisa menjalankan program yang telah kita rencanakan. Luar biasa pemirsa. Jadi saya pertama kali ke Malang itu karena berkat Ade Emen ini. Mau tahu ceritanya? Saya pikir nanti di sesi berikutnya. Oke, jadi kurang lebih tahun 2017 ya? Iya, betul sekali. Iya, 2017 waktu itu terpikir untuk undang saya ke sana itu awalnya bagaimana ya? Jadi kala itu saya melihat di media sosial ternyata sosok Pak Maksi Masangtian itu sangat aktif sekali menggerakkan literasi saat itu, membagi buku di daerah-daerah pelosok, segala macam semuanya. Dari situ saya tertarik. Nah, sepertinya sosok ini sangat menginspirasi, sangat menginspirasi. Jadi akhirnya saya berpikir tidak ada salahnya kalau saya mengundang beliau. Seperti itu. Itu saya menyampaikan terima kasih banyak karena memang dari situ saya juga mendapat kesempatan banyak ke beberapa kota yang lain di Indonesia. Jadi teman-teman pemirsa sekalian, 2017 jadi saya dapat informasi dari Ade Emen untuk bahwa akan ada undangan kegiatan itu di Fakultas Bahasa dan Sastra. Lalu beberapa persiapan mereka juga digambarkan ke saya, sampai pada bagaimana kesiapan secara di pihak lembaga, di tingkat fakultas. Dan betul waktu itu pertama kali saya ke Malang, Ade Emen jemput saya di Surabaya. Iya, betul. Dengan mobil antar sampai ke penginapan, sampai pada acara itu berlangsung. Dan saya sangat terkesima lah waktu itu bagaimana kita disambut dengan tarian hedung. Dan saya duduk di kursi putar. Waktu itu saya kan bilang ini kursi pertama kali saya duduk. Dan dua narasumber yang lain yang waktu itu kan dari Jakarta, Time News waktu itu, orang-orang media yang besar. Moderatornya saja tingkat dekan dan luar biasa waktu itu. Dan itu saya sangat termotivasi. Dia banyak melahirkan aktivitas kegiatan kita selanjutnya dari situ. Dan saat itu saya berkenalan dengan Mas Indra, yang di International School. Sehingga tahun berikutnya saya diundang lagi dan saya dengan Pak Ustadz Agus Salim kita ketemu lagi di sana untuk berkegiatan di auditorium kegiatan yang sama. Dan
bukan hanya itu, kita juga kegiatan dengan mahasiswa Lama Holot. Lama Holot. Iya, Lama Holot. Dan merasakan kekeluargaan luar biasa. Dan memang saya di beberapa pertemuan anak muda di Honihama dan juga di kegiatan pelatihan LKTD lain ya, itu juga saya sampaikan sosok adik yang luar biasa, bagaimana punya kepemimpinan, punya manajerial yang mantap, koordinasi komunikasi yang bagus. Itu adalah beberapa kriteria menjadi seorang pemimpin. Berikut Ade, apa yang menyenangkan menjadi seorang mahasiswa di Malang dan pilihan kuliahan di Kanjuruhan Malang? Ya, jadi kuliah di Malang itu memang banyak sekali kenangan. Banyak, namanya mahasiswa mungkin semua daerah mengalami hal yang sama, bagaimana kita ditantang untuk melakukan sesuatu, bagaimana kita dituntut untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu, dan itu membuat saya adalah suatu kenangan yang paling indah, karena kuliah tanpa target itu hal yang sia-sia. Jadi dari awal memang saya canangkan, saya selalu bertanya untuk kita kuliah S1 itu kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama, dan itu yang saya kejar sampai dengan saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Itu yang membuat saya sangat terkesan. Saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan segala macam aktivitas organisasi saya, tapi saya mampu memanajemen waktu sehingga akademik juga berjalan dengan baik, organisasi juga bisa berjalan dengan baik. Saya pernah di kos itu dan saya melihat adik menempel nilai-nilai Iya, betul. semester itu Iya. di kos ya, itu jarang sekali dan menurut saya itu unik. Oke, adik untuk di Malang menjadi mahasiswa, apa yang perlu dihindari oleh seorang mahasiswa? Tidak boleh ini. Kalau sudah sampai di bangku kuliah, hal ini yang mesti dihindari. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya, yang pertama itu adalah pergaulan. Yang pergaulan memang banyak yang berpikir kita bergaul dengan orang dari daerah lain itu suatu hal yang tidak baik. Tetapi bagi saya itu justru berlawanan. Jadi saya bergaul dengan semua daerah. Dari Kalimantan juga saya bergaul, dari Jawa, dari Madura, dari Sumatera, Lampung, segala macam. Jadi di kampus kita itu dikenal dengan kampus multikultural. Selalu disampaikan waktu Iya, itu, betul itu ya. adalah slogan kita. Jadi memang kita juga harus bagaimana melihat sudut pandang kuliah itu seperti apa dari teman-teman dari Kalimantan, kenapa mereka bisa kuliah dan lain sebagainya. Jadi itu, kalau kita hanya bergaul dari satu daerah saja, dari daerah asal kita, karena berpikir ketika saya susah dia akan membantu saya. Nah, itu juga suatu hal yang keliru. Kita harus bergaul dengan semua orang dan kita berharap ketika kita susah dia juga bisa membantu kita. Walaupun bukan sama Iya, suku atau betul. dari daerah kita ya. Seperti itu. Jadi itu memang harus kita hindari. Memang berpikir bahwa saya bergaul dengan orang dari daerah lain itu hal yang sia-sia. Karena ketika saya susah, dia tidak mungkin membantu saya. Jangan berpikir seperti itu. Baik Kak Emen, saya waktu itu sempat sampaikan ada Emen sendiri dan juga di beberapa teman lain bahwa dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada bangun, dengan kemandirian, motivasi yang kuat, saya pastikan bahwa setelah tamat kuliah pasti langsung kerja. Iya, betul. Dan betul bahwa setelah kuliah langsung kerja. Nah sekarang mungkin kita masuk sedikit di kemudian adik tamat kuliah dan masuk ke dunia kerja itu. Itu langsung ditawari kerja itu dari lembaga mana dan seperti apa cerita singkatnya itu? Iya, baik. Jadi di semester akhir bahkan pertengahan semester saat kuliah itu saya paling hobi menonton film tentang pendidikan di daerah-daerah terpencil. Salah satu film yang memotivasi saya itu adalah Di Timur Matahari. Itu film yang disuting di daerah pegunungan Papua. Nah, itu yang saya berpikir ternyata kalau kita bekerja di daerah pedalaman itu suatu hal yang sangat indah. Nah, dengan seperti itu sambil menyelesaikan tugas akhir dan lain sebagainya, ada suatu informasi beredar di segala macam media, Facebook, WhatsApp. Ternyata ada rekrutmen kala itu. Rekrutmen menjadi guru penggerak daerah terpencil. Menjadi guru penggerak daerah terpencil. Jadi disingkat GPDT. Nah, yang siap ditempatkan di daerah terpencil di Kabupaten Mapi.
Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Nah, ditempatkan dengan segala macam persyaratan yang ditawarkan atau yang ditentukan saat itu. Nah, saya saat itu kekurangan satu persyaratan sebenarnya saat itu, yaitu ijazah. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan panitia yang merekrut kita saat itu dari pihak Universitas Gajah Mada. Saya berkomunikasi, ini bagaimana, saya punya niat, tetapi satu persyaratan belum selesai. Akhirnya disuruh bisa menggunakan surat keterangan lulus. Ternyata surat keterangan lulus kita juga belum dikeluarkan kala itu. Yang bisa dikeluarkan dari pihak fakultas, dari pihak jurusan itu adalah surat keterangan telah melaksanakan sidang skripsi. Jadi itu belum diputuskan saya sudah lulus atau belum, karena yang ditentukan itu kan saat mungkin kita yudisium. Ini belum yudisium kala itu, tetapi saya karena memiliki niat, akhirnya saya berupaya untuk membangun komunikasi. Nah, jadi memang di sini komunikasi itu sangat penting. Iya. Kalau kita tidak berkomunikasi berarti kita akan buta terus. Nah, ketika saya bertanya, mereka menjawab untuk menggunakan surat keterangan lulus. Ketika saya ke fakultas, surat keterangan lulus itu belum bisa. Yang bisa dikeluarkan itu surat keterangan telah melaksanakan sidang skripsi. Nah, ya, akhirnya surat tersebut yang saya gunakan. Bisa saya gunakan dan ternyata lolos seleksi administrasi. Lolos administrasi. Akhirnya selanjutnya tes akademik. Jadi waktu itu kami daerah Jawa semua titik lokasi tesnya itu di Yogyakarta, di Universitas Gajah Mada kala itu. Ya, jadi sambil mengajukan berkas tersebut, kemudian proses revisi skripsi saat itu juga sementara berjalan, dan akhirnya bisa dipanggil untuk yudisium. Dan jadwal tes kita saat itu di 1 September 2018. Jadwal tes, ya, saya sangat ingat sekali itu karena itu suatu momen yang sangat bersejarah bagi saya, karena di tanggal 31 September 2018 itu tes di Yogyakarta, sedangkan kami yudisium itu tanggal 30 Agustus. Jadi waktu yang sangat mepet. Betul, waktu yang sangat mepet. Akhirnya keluar dari ruang auditorium untuk yudisium tanggal 30, saya langsung memesan travel. Itu belum ada persiapan apa-apa untuk tes di UGM itu bagaimana. Intinya saya tiba di Yogyakarta dulu. Akhirnya keluar dari ruang auditorium, saya langsung memesan travel, langsung menuju ke Yogyakarta. Tiba di Yogyakarta itu sudah tanggal 31. Karena perjalanan yang sangat panjang. Sepanjang hari di tanggal 31 itu saya persiapan, menyiapkan RPP kala itu yang menjadi persyaratan untuk micro teaching. Akhirnya saya menyiapkan tersebut, kemudian besok yang tanggal 1 saya langsung berjalan menuju ke UGM untuk mengikuti tes. Dan akhirnya selesai mengikuti tes langsung kembali ke Malang juga kala itu memang. Ya. Dan akhirnya sambil menunggu waktu berjalan, ini saya lulus atau tidak, dan ternyata lulus tes akademik begitu kala itu. Luar biasa ya. Oke. Jadi setelah lulus proses selanjutnya? Setelah lulus itu ini adalah suatu keputusan yang sangat dilematis, mungkin kebanyakan orang dilema dengan situasi yang saya alami saat itu. Tetapi saya memilih harus memutuskan yang saya jalani saat ini. Jadi kala itu jadwal wisuda itu keluar. Jadwal wisuda itu tanggal 14 Oktober 2018. Sedangkan kami harus berangkat menuju ke Merauke. Semuanya harus berkumpul di Merauke itu tanggal 4 Oktober 2018. Nah, di situ saya dilema sekali. Saya mau berangkat ke Papua atau ikut wisuda. Kalau saya ke Papua otomatis tidak ikut wisuda. Kalau saya wisuda berarti peluang kerja saya akan sia-siakan. Dengan renungan yang cukup mendalam, saya berpikir kita kuliahkan untuk kerja. Kenapa saya menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di ujung ini kan? Di ujung, iya. Akhirnya saya tidak ikut wisuda. Jadi saya sampai selesai kuliah ini saya belum pernah merasakan yang wisuda itu bagaimana.
Saya tidak wisuda. Jadi tanggal 3 saya sudah berangkat dari Surabaya menuju ke Merauke. Ini Seperti unik itu. Jadi, juga ya. jadi saya tidak wisuda. Jadi ijazahnya kemudian begitu. Nah, sebelum saya menuju ke Merauke, saya membuat surat kuasa. Jadi persyaratan untuk mengambil ijazah itu apa saja? Saya menanyakan ke pihak kampus, apa saja yang bisa kita ajukan untuk mengambil ijazah. Saya diberikan dan salah satunya itu ya surat kuasa. Saya buat, kemudian saya lengkapi persyaratan semuanya, termasuk membayar wisuda. Jadi saya tidak ikut wisuda, tetapi saya harus membayar wisuda. Itu Karena sebagai itu legalitas iya, ya. betul. Akhirnya teman saya yang mengambil. Berarti nanti di rumah atau di tempat kerja atau di tempat tidak ada foto orang pindahkan toga itu ya? Tidak ada. Ini bisa orang udah ini sarjana atau tidak ini? Iya, tapi Luar biasa ya iya, ceritanya. saya berpikir kan kalau wisuda itu kan hanya Simbol. suatu simbol, Iya. suatu seremonial saja. Tapi yang terpenting itu kan di yudisium. Yudisium, Yudisium itu yang menyatakan kita nih lulus atau Nilai tidak. Iya, keluar lulus keluar. atau tidak? Iya. Jadi saya berangkat ke Papua dengan membawa surat keterangan lulus yang saat yudisium itu kita dibagikan. Berangkat Papuanya transportasinya bagaimana? Transportasinya menggunakan pesawat. Itu mereka sudah fasilitasi sudah itu? Nah, untuk uang untuk transportasi itu dari kita. Awal itu dari kita. Setelah kita tiba di tempat tujuan, nanti kita mengumpulkan kwitansi tersebut, kita ajukan, lalu uang tersebut dikembalikan. Oke. Iya. Dari semua transportasi, mau mobil dari Malang ke Surabaya, kemudian pesawat dari Surabaya menuju ke Merauke, dari Merauke dengan mobil menuju ke penginapan, itu semua dibayar. Bisa disampaikan dulu ya di tempat yang kemudian ditugaskan itu nama sekolahnya, kabupatennya itu? Oke, jadi saat itu saya pertama kali ditugaskan itu di salah satu sekolah, namanya itu SD Negeri Ati. SD Negeri Ati di SD Kabupaten Negeri Ati di Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Nah, kala itu ya dengan segala pembekalan yang telah diberikan kepada kami, yang memang semuanya itu saya simpulkan bahwa kita perlu waspada. Lalu hal yang membuat saya itu berpikir, ada dua hal sebenarnya yang memotivasi saya untuk bisa berangkat ke daerah pedalaman itu. Karena kebanyakan orang berpikir kita makan apa di sana. Lalu yang kedua, kebanyakan orang berpikir orang Papua itu jahat. Nah, jadi saya berpikir ketika ada kampung, ada penghuni di situ, pasti ada sumber kehidupan. Apapun itu makanan yang mereka makan pasti untuk menunjang kehidupan mereka. Iya, betul. Nah, makanan tersebut pasti kita sama-sama manusia. Dia makan ya saya juga makan. Itu saya berpikir. Kemudian yang kedua, kalau kita berpikir orang Papua itu jahat, apalagi daerah pedalaman, saya berpikir di mana ada orang jahat, pasti di situ ada orang baik. Nah, itu yang memotivasi saya akhirnya bisa berangkat ke daerah pedalaman. Seperti itu. Jadi jangan berpikir semua itu jahat, tidak. Mereka itu sangat baik. Papua pendidikan sekolah itu selalu identik dengan keterbelakangan, keterisoliran, keterlambatan, kesenjangan. Nah, ada yang menemukan seperti apa saat sudah ada di sekolah itu seperti apa? Iya, jadi memang untuk aktivitas sekolah itu tidak berjalan dengan normal. Dan itu persoalan seperti apa itu kami tidak tahu. Tetapi dengan misi kemanusiaan ya. Jadi kami namakan misi kemanusiaan yang kami datang, yang penting bisa memberikan warna baru bagi anak-anak murid di sana. Jadi tidak usah bermimpi yang terlalu tinggi, murid-murid ini harus akan menjadi apa? Tidak perlu dulu. Jadi yang kami lakukan di sana sampai sejauh ini bagaimana menciptakan nuansa pendidikan dulu. Bahwa mereka mencintai sekolah. Iya, mencintai sekolah. Sekolah itu tidak hanya sekedar datang untuk mengikuti ujian. Sekolah itu tidak hanya sekedar datang untuk mendapatkan ijazah, tidak seperti itu. Tapi sekolah itu ya proses untuk kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan. Seperti itu. Karena memang di sana pemikiran mereka itu bukan apa, tetapi memang kenyataannya banyak yang berpikir sekolah itu datang ya untuk ujian. Seperti itu. Jadi itu kami coba untuk merantas pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya. Soal kemampuan dasar baca, tulis, hitung itu bagaimana kondisi di sana? Di sana ya
sangat miris sebenarnya. Sampai dengan kelas 5, kelas 6 SD belum bisa baca dengan baik, belum bisa menulis dengan baik, itu memang sangat miris sekali bagi kami. Tetapi itulah bagaimana caranya sehingga kita bisa membuat mereka bisa tahu tulis baca dan baca dengan lancar. Seperti yang kami lakukan tiap hari itu ya, baca, tulis, hitung. Apakah ada yang sudah bisa mengetahui ya mereka punya kecintaan ke sekolah itu karena apa? Saat kita memberi mereka apa atau kita menyampaikan mereka apa, itu mereka senang dan termotivasi untuk datang. Ada sebenarnya. Jadi entah itu dalam bentuk apapun, yang penting kita kasih ke mereka. Entah itu Kayak barang buku gitu. Ya. Jadi yang biasa kami lakukan di sana itu buku, ballpoint, sabun, odol, sikat gigi. Nah, itu sebagai pemantik lah untuk mereka. Jadi kayak ada barang yang harus beri di mereka. Iya, gitu ya? kita coba berikan ke mereka, lalu ajak mereka untuk ayo ke sekolah. Seperti itu. Memang apa ya, kita bisa dapat gambaran bagaimana motivasi anak-anak di sana dengan pada umumnya. Nah, soal fasilitas pasti sangat terbatas. Sangat-sangat. Jadi itu bisa digambarkan seperti apa fasilitas pendukungnya itu. Iya. Kalau sarana Gedungnya, iya. kursi mejanya, lalu mungkin itu seperti apa itu? Kalau untuk kondisi sekolah memang sudah sangat rusak berat lah. Iya. Bisa masuk dalam kategori rusak berat. Tetapi bagaimanapun kita tetap gunakan fasilitas tersebut untuk aktivitas belajar mengajar. Kursi dan meja itu seadanya. Ada ruangan tertentu yang memang tidak ada kursi meja sama sekali. Ini lesehan, duduk di bawah, belajar di bawah. Lalu alat penunjang untuk kegiatan belajar yang lainnya seperti buku dan tulis. Awal kami datang di sana itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang ada itu hanya kapur satu butir. Kapur satu buah yang itu saya dengan teman kami bagi dua. Setengah, saya setengah. Itu yang kita gunakan sambil melihat oh ternyata kekurangan kita ini. Akhirnya ketika kami turun ke kota, kami bisa beli satu dua untuk bisa menunjang aktivitas kita. Oke. Apa? Lalu bagaimana orang tua punya motivasi untuk anak sekolah ini supaya mereka akan menjadi apa begitu? Kalau kita punya di sini kan sekolah supaya nanti dapat kerja, jadi guru, jadi polisi, jadi ini. Kalau anak-anak Papua seperti apa? Orang tua mendorong mereka ke sekolah itu supaya mereka punya mimpi-mimpi apa begitu? Ya, jadi kalau yang kita tahu secara lisan, secara komunikasi dari orang tua, saya pikir semuanya sama. Saya pikir dari harapan dari orang tua khususnya di tempat tugas saya itu sama seperti orang tua pada umumnya. Kamu sekolah ini harus menjadi ini, tetapi ada tetapinya. Tetapinya itu ya tidak ada pelaksanaan. Jadi yang penting ke sekolah. Jadi sebenarnya untuk mendidik anak itu kan tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga. Nah, di rumahnya ini yang sangat jarang dilakukan oleh orang tua. Jadi mau bagaimana, kita di sekolah dengan anak murid itu kan hanya 7 jam saja. 7 jam, 8 jam seperti itu. Selebihnya itu kan di rumah. Seperti itu. Tapi memang harapan mereka itu mereka harus menjadi anak yang berhasil. Cuman di sana itu figur yang bisa dijadikan sebagai contoh itu masih belum begitu banyak di sana. Artinya mereka pemikiran itu masih belum terbuka. Pengalaman siswa meninggalkan sekolah atau sementara sekolah lalu dia harus lari keluar karena ada hal yang menarik di luar, atau kamu harus mencari siswa untuk datang ke sekolah, itu alami juga? Alami juga. Jadi kalau di sana itu yang membuat siswa itu harus meninggalkan sekolah itu biasanya mereka harus mencari makan di sana. Makanan pokok sagu. Makanan pokok gitu. sagu ya. Jadi kita sebagai guru mau tidak mau harus memberikan izin. Beri mereka izin. Berarti kayak Butet Manurung bilang itu, kalau musim tanam ya sebenarnya anak-anak dibebaskan untuk ke sana, dia ikut tanam dulu. Iya, betul. Musim panen bisa dibebaskan kayak seperti itu ya. Iya. Itu merdeka belajar juga itu. Itu sudah. Jadi harus Dan mereka bisa sampai tidak sekolah lama. Itu juga ada. ada juga itu sampai berbulan-bulan lamanya mereka tidak ke sekolah karena memang
Tapi memang perlakuannya harus memang iya maksudnya bukan kalau gitu dikeluarkan atau ini tidak ada begitu. tidak ada. Tidak naik kelas. Tidak ada. Tidak naik kelas itu repot itu ya. Iya. Oke, kalau hubungan dari sekolah dengan orang tua seperti apa? Kapan ada pertemuan-pertemuan? Apa yang kamu bicarakan untuk nasib anak kayak seperti apa? Jadi biasa untuk bertemu dengan orang tua itu di saat pembagian amplop atau ya dengan hasil kelulusan untuk kelas 6. Jadi bukan hanya orang tua kelas 6 saja yang datang, tapi kita undang juga orang tua dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan itu kita harus informasikan dari jauh-jauh hari sebelumnya bahwa akan ada pertemuan. Nah, sehingga orang tua yang memang saat itu masih berada di daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal, mereka juga bisa mendapatkan informasi sehingga datang ke sekolah seperti itu. Jadi memang kita ada komunikasi, selalu komunikasi. Kalau tidak tiap sore seperti itu kita jalan dari rumah ke rumah, begitu, melihat anak belajar atau tidak seperti itu. Mereka memberi harapan kepada guru seperti apa soal anak mereka di sekolah itu? Yang orang tua harapkan itu coba bertahan di kampung, harus bertahan seperti itu, karena memang Sekolah tapi harus bertahan di kampung iya, gitu. harus bertahan di kampung, jangan keluar dari kampung. Iya begitu. Jadi memang di sana tantangan itu kalau menjadi guru di sana itu coba kalau mau menjadi seorang guru coba bisa tidak bertahan 1 bulan full tidak keluar dari kampung. Nah itu banyak yang gagal juga, banyak yang gagal tidak bisa bertahan sampai 1 bulan, paling yang 2 minggu 3 minggu begitu sudah balik ke kota. Listrik jaringan listrik, internet, bagaimana kebutuhan air? Ya, jadi kalau saya ini sudah beberapa tempat tugas ya. Jadi yang di tempat tugas pertama, nah itu airnya ya air rawa, kemudian listriknya tidak ada. Kemudian Itu di SMP, di SD Ati yang tadi. SD Ati. Ati. Terus yang kedua? Yang kedua itu di SD Impres Putih, ya. Nah di situ listrik, air ada, tetapi listrik itu ya solar. Jadi hanya malam saja yang menyala, itu pun sekitar jam-jam 10, jam-jam 12 itu sudah padam, dan itu tergantung solar. Kalau solar ada berarti menyala, kalau tidak menyala. Nah untuk listrik jaringan di situ tidak ada. Kemudian air itu sangat ekstrim juga di sana karena lumpur. Jadi itu kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk mencuci segala macam itu. Terus yang ketiga? Yang ketiga yang sekarang ini itu sudah agak dekat sedikitlah dengan kota. Nah, dengan kota meskipun perjalanan ya 2 jam lah, 2 jam. Nah, jadi di situ jaringannya ada, listriknya tidak ada, airnya juga lumayan bersih lah. Kalau ke kota itu saat kebutuhan apa? Nah kalau di selama ini kebutuhan itu ya kita harus membeli bahan makanan, bahan pokok ya, beras, gula, telur dan lain sebagainya yang membuat kita bisa bertahan di sana, itu kita beli. Untuk tempat tinggal di sana nyaman, artinya rumah yang ditinggali apakah di rumah penduduk atau di mes guru begitu? Nah, kalau di tempat tugas pertama itu kami tinggal di rumah warga. Kemudian tempat tugas kedua itu juga kami tinggal di rumah mantan kepala sekolah, dan memang tidak layak untuk dihuni, tetapi mau tidak mau harus kita tempati di sana. Kemudian yang ketiga yang sekarang ini ya saya menempati kantor sekolah. Jadi berarti lebih bagus juga ya? Iya, di kantor sekolah. Dari pergelutan di sana ya, pergulatan di sana dan pergulatan di sana, mungkin apa yang bisa ADMM sampaikan untuk ke generasi muda dari bawah nih, soal bagaimana tantangan kehidupan, soal bagaimana meraih cita-cita, itu kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan? Iya, jadi yang bisa saya sampaikan itu kalau saya gambarkan dari pribadi saya, untuk anak-anak, untuk orang yang seumuran seperti saya, di saat itu baru umur 22 tahun, harus
ke daerah pedalaman itu, saya pikir saat ini banyak yang tidak bisa memutuskan untuk hal Untuk seperti itu. pilih itu. Harus memilih jalan seperti itu. Karena buat apa kita harus ke sana sedangkan di sini sudah di posisi nyaman. Listrik, jaringan, semua telah kita nikmati di sini. Buat apa kita harus ke daerah pedalaman untuk bersusah-susah di sana. Nah, tetapi lagi-lagi ini adalah panggilan, menurut saya panggilan. Nah, jadi saya berpesan bahwa jangan merasa nyaman untuk berada di posisi yang nyaman, tetapi harus keluar, harus mendapatkan tantangan. Karena dengan tantangan tersebut kita akan sadar, oh ternyata kita itu tidak hanya berada di posisi yang nyaman terus ya, kita harus bisa berada di daerah lain sehingga kita bisa melihat, oh ternyata kehidupan di daerah sini dengan daerah sini seperti ini. Nah, dari situ kita bisa berkembang. Seperti itu. Ada Emen ya masih nyaman untuk bekerja di sana. Masih ya, karena panggilan tadi ya. Nah, panggilan yang kami ingat itu hanya anak-anak saja. Anak-anak di sana, kalau bukan kita yang bisa membuat mereka baca tulis itu, lalu kira-kira generasi mana lagi yang bisa terjun ke sana untuk bisa menggantikan posisi kita. Tetapi kalau memang ada yang rela, ada yang bersedia untuk ke sana, itu malah lebih bagus lagi. Seperti itu. Satu harapan untuk anak-anak yang sedang dibimbing, sedang dididik ini dari ada Emen sendiri seperti apa? Ya, saya berharap sehingga suatu saat nanti mereka bisa menjadi sosok yang terpandang di sana. Jadi jangan malas yang karena kata Mereka malas bisa menyelesaikan masalahnya. iya bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya sangat percaya ke depannya. Baik, terima kasih ada Emen sudah membagikan kisah inspirasi yang mulai dari perjalanan pendidikan, lalu kemudian juga punya aktivitas organisasi di kampus, intrakampus maupun ekstra kampus, lalu kemudian sampai pada membuat pilihan yang menurut saya agak ekstrim, Iya, betul. harus ke wilayah-wilayah terisolir dan di Papua. Iya. Ya, kita kalau nonton di film atau kita dengar berita-berita, cerita-cerita itu kan juga sangat menyeramkan ya. Betul. Tapi sudah bisa dilewati dengan baik, sudah menyatu dengan lingkungan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dan sudah berapa tahun? 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun masih ada di sana, tetap betah karena mencintai anak-anak. Paling tidak mereka bisa menjadi orang yang terpandang di daerahnya, mereka bisa menyelesaikan masalahnya di daerah mereka. Baik, pemirsa, teman-teman sekalian, sampai di sini bincang inspiratif kita ya bersama dengan Ade Emen Palihama, seorang guru penggerak di sekolah terisolir yang memberi diri untuk anak-anak Papua untuk bisa keluar dari keterbelakangan, dan kita memberikan dukungan penuh Ade untuk perjalanan kembali ke sana bersama dengan keluarga. Tentunya tetap sehat dan selalu ingat luar tanah, ingat orang tua. Semua kami memberikan dukungan. Cita-cita yang masih belum tercapai kiranya tercapai dalam tahun ini, dan rezeki diberikan cukup untuk Ade, tetap sehat, dijauh dari segala macam rintangan dan halangan. Kita pasti akan bertemu lagi. Kapan waktu nanti akan semesta akan atur itu. Terima kasih teman-teman sekalian, dari Kampung Honihama, Desa Togotobi, Pulau Adonara, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan video ini. Kalau bermanfaat silakan dibagikan, dan kita menciptakan rantai-rantai inspirasi untuk Nusantara. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya.